Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini akan melanjutkan cerita Gajah Mada. Adalah pada saat yang demikian itu, di saat hari beranjak mendekati sore, manakala matahari di langit terlihat doyong ke arah barat dan timbul tenggelam di antara mega-mega, kegelisahan mulai dirasakan oleh salah seorang bayangkara. Salah seorang itu adalah kaki tangan Rakuti, telik sandi yang memang disusupkan untuk memata-matai gerak-gerik pasukan bayangkara dan berupaya mengetahui di mana Jaya Negara. Ketika Kolo Gemet seperti lenyap di telan bumi, harapan satu-satunya untuk bisa menemukan keberadaan Srijaya Negara hanya berada di tangan orang itu. Parat sial, gunggang telik sandi itu. Hari mulai menjamah sore, tetapi semua masih berdiam di sini, belum bergerak menuju Krian. Ada apa ini? Telik sandi itu resah, tetapi dengan sekuat tenaga berusaha menyembunyikan ketidaktenangannya, walaupun dalam dadanya berdentang-dentang gema teriakan yang serasa tidak tertahankan lagi untuk ditumpahkan. Kesadaran yang dimilikinya masih mampu digunakan untuk mengendalikan diri. Jangan sampai kegelisahan itu memancing rasa ingin tahu teman-temannya. Namun bahwa hari makin sore dan mereka belum bergerak menuju tempat pertemuan yang disepakati. Hal itu sungguh membuatnya penasaran dan melahirkan berbagai pertanyaan. Ada sesuatu yang aneh. Telik sandi Rakuti itu berbicara kepada diri sendiri. Apa di balik perintah yang diberikan Gajah Mada masih ada perintah yang lain? Kenapa Gagak Bongol dan Lembang Laut tidak segera memberi perintah untuk bergerak? Ada apa ini? Telik sandi itu makin gelisah. Beban yang mengimpit itu harus disangganya sendiri. Meski Gagak Bongol dan Lembang Laut tidak melakukan sesuatu, hanya tidur-tiduran di rumput, keduanya dengan seksama memperhatikan wajah rekan-rekannya dan mencoba membaca raut wajahnya untuk menemukan warna hati macam apa dalam dadanya. Diperhatikannya wajah teman-temannya itu satu persatu. Gagak Bongol dan Lembang Laut merasa sangat tidak enak ketika harus mencurigai teman-temannya sendiri. Dalam pergaulan yang sekian lama terbangun dalam suka dan duka yang dialami bersama, terjalinlah hubungan akrab yang melebihi eratnya hubungan saudara. Jika salah seorang terluka, yang lain ikut merasakan sakitnya. Namun kini ada tengara di antara mereka, ada yang berkhianat, mau menjadi kaki tangan Rakuti dan berkehendak menjungkalkan Srijaya Negara. Jika pengkhianat itu benar-benar ada, hal itu sungguh menyakitkan sekali. Bagi bayangkara yang lain, hanya yang punya otak tidak waras yang sanggup menjadi pengkhianat macam itu. Sejauh itu Gagak Bongol dan Lembang Laut belum berhasil menemukan orang yang dicarinya. Beberapa orang temannya malah memanfaatkan kesempatannya itu untuk tidur. Yang tidur tidak merasa cemas karena salah seorang dari mereka ada yang bertugas mengamankan keadaan, mengamati bulak panjang di depan dari pohon nyamplung. Apabila ada sesuatu yang mencurigakan, dengan mudah akan bisa diketahui kehadirannya. Sang waktu bergerak menemani mereka. Akhirnya matahari benar-benar doyong ke arah barat, walaupun masih sepenggala sudut yang terbentuk terhadap bayangan tubuh. Paradabasu menggeliat bangun dari tidurnya. Tidur sejenak yang diperoleh itu benar-benar mampu membayar keletihannya. Walau belum mengusir kantuk yang mengganjal di sudut matanya, Paradabasu menggeliat diperhatikannya matahari.
Pandangan Pradabasu lalu tertuju ke arah Lembang Laut dan Gagak Bongol. Gagak Bongol balas menatapnya. "Apakah ada yang masih harus ditunggu?" tanya Pradabasu sambil meliukkan tubuh. "Bukankah kita harus menjumpai Kakang Bekel di Krian?" Lembang Laut dan Gagak Bongol saling pandang. Setelah matahari bergulir ke arah barat, Pradabasulah yang pertama yang mempersoalkan perjumpaan yang harus dilakukan di Krian. Singaparepen dan Riung Samudra yang termangu seperti melamun menoleh. Singaparepen yang mengantuk tetapi tidak bisa tidur melenguh membuang nafas dengan keras, mulutnya terbuka lebar. Singaparepen yang menguap menulari lainnya. Pradabasu yang baru bangun kembali menguap. Sisa kantuk itu bahkan menyebabkan langkahnya agak terhuyung. Melihat Gagak Bongol hanya diam tak menanggapi pertanyaannya, Pradabasu duduk di sebelahnya. Rumput tebal memancingnya kembali berbaring, bahkan memejamkan mata. "Apapun yang akan kalian lakukan," ucap Singaparepen, "jangan tinggalkan aku sendirian di sini." Lagi-lagi Gagak Bongol dan Lembang Laut saling pandang. Menilik keadaannya, ucapan Pradabasu itu sangat mungkin memang keluar dari nuraninya, tidak terlahir dari kegelisahan yang lain. Lebih-lebih sejenak kemudian terdengar Singaparepen mendengkur. Bersamaan Lembang Laut dan Gagak Bongol menggeleng kepala. Telisan di kaki tangan Rakuti yang berhasil menempatkan diri berada di antara pasukan Bayangkara itu makin gelisah. Ada permainan apa sebenarnya? Telik Sandi itu gelisah. Sejengkal demi sejengkal matahari merendah, menyebabkan bayangan benda apapun yang dilintasinya memanjang ke arah timur. Sejauh itu Gagak Bongol dan Lembang Laut masih belum mengambil keputusan, seolah ada sesuatu yang memang sedang ditunggu. Gila, berbicara Telik Sandi itu untuk diri sendiri. Pasti ada sesuatu yang tidak wajar. Jangan-jangan pertemuan di Krian itu bohong. Telik Sandi itu membuang wajah ke arah lain agar tak menarik perhatian. Kecurigaan yang datangnya mendadak itu sungguh amat mengganggunya. Tiba-tiba Telik Sandi yang berpihak kepada Rakuti merasa yakin kecurigaannya itu pasti benar. Apalagi terlihat Lembang Laut dan Gagak Bongol tenang-tenang saja, seolah-olah pertemuan yang akan dilakukan di Krian tidak penting bagi mereka. Keparat sial, umpat Telik Sandi itu. Betapa bodohnya aku yang masih terjebak dalam permainan Gajah Mada. Permainan ini tak ada bedanya dengan umpan Jaya Negara palsu yang dimakan Rakuti itu. Gajah Mada memang dengan sengaja menyebut Krian agar ada yang menyampaikan kepada Rakuti. Kini aku yang memakan umpan itu. Telah kusampaikan kepada Rakuti arah yang menyesatkan. Jelas Krian adalah arah yang disengaja untuk menyesatkan. Kemana Gajah Mada itu membawa Jaya Negara? Hanya dua orang itu yang tahu. Gagak Bongol dan Lembang Laut yang tahu. Keparat. Prajurit Bayangkara yang menjadi Telik Sandi Rakuti itu amat kecewa. Kekecewaan itu bahkan dirasakan seperti akan memecah dinding kepalanya. Semula Telik Sandi itu berharap dengan keterangan penting yang diperolehnya, Rakuti dan pasukan yang telah disiapkan akan bisa menjebak Jaya Negara di Krian. Akan tetapi kecemasan kemudian muncul saat ia membayangkan dalam keadaan seperti itu dengan leluasa Gajah Mada bisa menyiapkan jebakan. Bisa jadi pasukan yang dikirim ke Krian untuk meringkus Gajah Mada dan Jaya Negara itu malah terperosok ke lubang jebakan gajah. Telik Sandi yang kecewa itu ingin sekali bangkit dan berteriak sekeras-kerasnya untuk membuang rasa kecewanya. Namun tentu saja ia tidak berani melakukan. Apabila ia berani melakukan, akan mengundang kecurigaan teman-temannya. Dengan menekuk wajah, prajurit itu berpikir, jika aku bekal Gajah Mada, apakah yang akan kulakukan untuk menyelamatkan Jaya Negara?
bisiknya dalam hati. Jika seseorang melemparkan umpan ke arah timur dan merasa yakin umpan di timur itu akan diterkam, maka sebenarnya ia mengambil jalan ke arah sebaliknya, arah darat. Begal Gajah Mada membawa Jaya Negara melarikan diri jelas-jelas ke arah barat. Telik Sandi Rakuti itu masih memejamkan mata. Kemana ia pergi? Siapa yang dituju Begal Gajah Mada di arah barat? Otaknya berputar. Dengan sekuat tenaga, Telik Sandi itu menghitung serta mengutak-atik keadaan. Segala macam kemungkinan dipertimbangkan dan dihitung kembali. Justru karena itu, tanpa sadar, wajah prajurit itu seperti ditekuk-tekuk. "Kenapa denganmu?" bertanya Bayangkara yang lain yang duduk di sebelahnya. Mendapat pertanyaan yang tidak terduga, Telik Sandi itu terkejut. Dengan gugup, ia memperbaiki mimik wajahnya. "Kau kenapa?" lanjut Bayangkara yang duduk di sebelahnya. Telik Sandi itu menyeringai. "Aku sedang berangan-angan," jawabnya. "Angan-angan apa?" desak temannya. Telik Sandi itu menerawang, membuang wajahnya menggeretaki langit bersih tanpa mendung selembar pun, kecuali mega-mega yang berada di sebelah barat. "Aku membayangkan seandainya aku berhasil membenamkan tombak ke perut Rakuti," jawabnya. Bayangkara yang duduk di sebelahnya tersenyum. "Jangan sekedar berangan-angan," ucapnya. "Sebaiknya mari angan-angan itu kita wujudkan jadi kenyataan. Kita semua menginginkan hal itu. Rakuti yang sombong itu harus mendapat pelajaran." Sejenak suasana kembali hening. Matahari di barat yang kian rendah mulai memunculkan mega saga. Candi Olo yang berwarna kemerah-merahan yang konon diyakini banyak orang, siapapun yang berlama-lama memandanginya akan terkena sakit mata, belekan, bahkan tak sekedar penyakit belean, tetapi juga demam, bahkan penyakit gila. Pada saat yang demikian, tiba-tiba Bayangkara Gajah Geneng yang bertugas mengawasi bulak panjang di depannya melihat sekelompok orang dari batas perkampungan. "Ada apa?" Gajah Geneng berteriak. Isyarat Gajah Geneng itu membangunkan mereka. Gagak Bongol dan Lembang Laut melenting bangun. Demikian juga dengan para Bayangkara lainnya. Semua perhatian kemudian tertuju ke arah yang ditunjuk oleh Gajah Geneng. "Tampaknya mereka bukan prajurit," gumam Lembang Laut. Gagak Bongol memperhatikan dengan seksama. "Belum tentu," jawab Gagak Bongol. "Bisa saja mereka prajurit yang menyamar." Lembang Laut memperhatikan lebih cermat. Ada sesuatu yang terasa janggal. "Kita masih belum memiliki barisan prajurit wanita," berkata Lembang Laut. "Apalagi prajurit nenek-nenek. Aku yakin mataku masih awas dan belum lamur. Di antara mereka ada nenek-nenek dan wanita, bahkan wanita hamil." Gagak Bongol tidak bisa membantah apa yang dikatakan Lembang Laut. Di antara rombongan orang yang mencoba melintasi bulak panjang itu, memang terdapat wanita tua, bahkan seorang wanita yang hamil tua. Kasihan wanita itu karena harus berjalan tertatih-tatih. Seorang lelaki yang amat mungkin suaminya dengan penuh kesabaran menuntun dan memberi semangat kepada wanita hamil itu. Mereka mengungsi. Gagak Bongol mengambil simpulan. Keadaan kota raja benar-benar sudah tak memberi ruang yang aman dan lega bagi para kawulo, sehingga mereka memutuskan untuk mencari tempat yang aman. Apa boleh buat meski harus meninggalkan kota raja. Dari tempatnya, beberapa para Bayangkara terus mengamati rombongan orang yang mencoba melintasi bulak panjang itu. Makin lama meski terasa lamban, jarak mereka makin dekat. Bagi wanita yang sedang hamil tua, perjalanan mengungsi itu sungguh sangat menyengsarakan. Para Bayangkara yang memperhatikan dari persembunyiannya itu ikut merasa cemas karena membayangkan kemungkinan wanita itu melahirkan di tengah perjalanan yang ditempuhnya. Tertatih-tatih wanita hamil itu
Dengan sabar suaminya memberi semangat untuk terus berjalan dan berjalan. Namun perjalanan itu malah dirasa merangsang gerakan otot-otot perut. Akhirnya wanita hamil itu terhenti, nafasnya tersengal dan keringatnya membanjiri sekujur tubuhnya. "Aku tak kuat lagi," ucap wanita hamil itu. "Aku tidak sanggup lagi. Rasanya aku mau melahirkan." Sang suami yang usianya masih muda itu juga terlihat gelisah. Tampaknya suami istri itu masih terhitung temanten baru. Belum genap setahun mereka memasuki pintu gerbang rumah tangga. Yang kuasa berkenan memberi anugerah dengan kehamilan calon jabang bayi pertama bagi keduanya. Namun sayang, bencana tengah mengguncang kota raja yang berakibat buruk pula bagi mereka. Suami yang tampak amat mencintai istrinya itu bingung, tidak tahu harus melakukan apa. Salah seorang dari rombongan itu, seorang wanita yang berusia mendekati paruh abad, dengan pandangan tidak cemas mendekati wanita hamil itu. Tangannya yang keriput mengelus rambutnya. "Apa yang kau rasakan?" bertanya wanita tua itu. "Perutku melilit-lilit, Mbok. Rasanya mulah sekali." Wanita hamil itu menjawab. Sebagai wanita yang telah merasakan asam garam kehidupan, wanita tua itu tahu anak perempuannya yang hamil tua sudah tiba waktunya untuk melahirkan. Kelahiran bayi memang tidak bisa direncanakan dan datangnya bisa sewaktu-waktu, kapanpun dan dimanapun berada, bisa di tempat yang salah serta di waktu yang salah pula. Rombongan itu tidak bisa memaksa diri, apalagi ketika wanita hamil itu mulai menggerang. Gagak Bongol dan Lembang Laut yang memandang dari kejauhan tidak kalah gelisah mengamati perkembangan yang terjadi. Sebagai seorang prajurit yang dibekali jiwa luhur dan selalu mengamalkan kebajikan, serta mengedepankan sikap untuk menolong mereka yang membutuhkan pertolongan, Gagak Bongol segera mengambil sikap-sikap. "Kita tolong mereka," berkata Gagak Bongol. "Kita tandu mereka ke tempat ini. Yang lain cepat mencari bantuan penduduk sekitar tempat ini. Cepat!" Perintah itu tidak perlu diulang. Para Bayangkara segera keluar dari tempat persembunyiannya dan berlari mendekati mereka yang tengah kebingungan. Rombongan orang yang bermaksud mengungsi itu kaget dan segera dibelit rasa cemas. Mereka mengira orang-orang yang keluar dari persembunyiannya itu bermaksud buruk. Namun Gagak Bongol tangkas membaca keadaan. "Jangan takut, kami Bayangkara," ucap Gagak Bongol. Dengan cekatan, Gagak Bongol dan teman-temannya segera memberikan pertolongan. Wanita hamil yang mengalami kesulitan itu segera digotong beramai-ramai. "Cepat!" Lembang Laut berteriak. "Semuanya segera menuju ke balik kerumul itu." Untuk beberapa saat lamanya, rombongan pengungsi itu terpana kebingungan. Namun, akhirnya mereka melihat para prajurit itu tidak bermaksud buruk kepada mereka, bahkan bermaksud menolong. Maka demikianlah, dengan sangat cekatan wanita itu mendapat pertolongan yang dibutuhkan. Bahkan sejenak kemudian seorang dukun telah berhasil didatangkan untuk membantu persalinan yang terjadi. Rombongan pengungsi yang bermaksud meninggalkan kota raja itu benar-benar merasa bersyukur memperoleh pertolongan yang tak terduga itu, lebih-lebih suami wanita hamil itu. "Bagaimana Nyai?" bertanya Lembang Laut kepada dukun bayi. Dukun bayi itu memandang Lembang Laut. "Kurasa masih ada waktu," jawab dukun itu. "Menurutku sebaiknya wanita ini dibawa ke rumahku. Tentu tidak ada tempat jika wanita ini harus melahirkan di tempat seperti ini." Lembang Laut memberi isyarat. Gagak Bongol pun memberi perintah segera dibuatkan tandu untuk mengusung wanita yang akan melahirkan itu. Para laki-laki sanak kadang wanita hamil itu terpana menyaksikan sepak terjang prajurit Bayangkara yang tidak hanya tangkas dalam olah peperangan,
tetapi juga terengginas dalam menolong orang lain. Tidak membutuhkan waktu lama dan hanya menggunakan bahan-bahan yang ada, sebuah tandu telah berhasil dibuat. Wanita hamil tua itu diletakkan di atas tandu dan diusung beramai-ramai menuju rumah dukun bayi yang ternyata tidak jauh dari tempat itu. Gagak Bongol dan Lembang Laut masih menempatkan pasukannya untuk tetap mengawasi Bulak Panjang. Bahkan bagi Gagak Bongol dan teman-temannya, keterangan yang mereka peroleh dari rombongan orang-orang yang bermaksud mengungsi meninggalkan kota raja itu sangat penting bagi mereka. Ki Santun, lelaki tertua dari rombongan itu, dengan terbata-bata menceritakan segala yang terjadi di kota raja. Para Bayangkara menyimak dengan cermat. Di kota siang ini terjadi pembantaian. Ki Santun mengawali kisahnya. Segenap Bayangkara kaget. Pembantaian apa, Ki? Bertanya Lembang Laut. Pandangan Kiai Santun yang tua itu terlihat menyimpan beban yang luar biasa. Karena semalam penduduk kota dijarah dan diperkosa. Siang tadi penduduk melakukan PP, mengugat para pelaku pemerkosaan keji itu agar mendapat hukuman setimpal. Tetapi para prajurit pemberontak memperlakukan mereka yang melakukan PP dengan keji. Tak terhitung jumlah mereka yang mati di alun-alun. Segenap Bayangkara saling pandang. Berita itu mengagetkan mereka. Dalam keadaan yang tidak menentu, banyak hal yang tidak terduga terjadi tanpa mereka ketahui. Demikianlah Ki Santun yang ada kalanya dibantu temannya yang lain bertutur dengan gamblang, lengkap dari peristiwa kelam yang menimpa Kayun dan keluarganya, sampai kemudian terjadi PP yang rupanya sangat tidak disenangi Rakuti. Gagak Bongol mangut-mangut. Kami mengucapkan banyak terima kasih, kata Ki Santun mewakili lainnya. Kami yang merasa tidak aman berada di kota raja memutuskan untuk mengungsi. Namun siapa mengira perjalanan ini justru merangsang cucuku untuk segera melahirkan. Kami hanya bisa mengucapkan terima kasih atas pertolongan ini. Gagak Bongol mengangguk. Keadaan sedang tidak tentram, Kiai, berkata Bongol. Keadaan yang sedang kacau balau, diacak-acak oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Keadaan yang Kiai dan rombongan alami saat ini, langsung atau tidak, adalah mata rantai akibat ulah orang yang tidak bertanggung jawab itu. Kiai Santun mengangguk. Benar, Kisanak prajurit, jawab Kiai Santun. Kami memang merasakan hal itu, tidak tentram, ketakutan, dan tidak tahu lagi bagaimana harus menghadapi hari esok. Karena yang berkuasa pada saat ini sangat tidak menghargai harkat dan martabat manusia. Sebagian prajurit yang mestinya menjadi pengayom berubah menjadi tunggak kemaduh. Sampai kapan keadaan seperti ini akan berlangsung, Kisanak? Akan berlangsung terus jika Rakuti tak berkuasa, jawab Lembang Laut. Jawaban itu membuat wajah Kiai Santun serta rombongan yang disambut mendung menjadi makin kelam. Gagak Bongol dan Lembang Laut saling melempar tatapan. Akan terus berlangsung? Bertanya Kiai Santun dengan mata redup. Lembang Laut mengangguk. Masalahnya, apakah Kiai Santun dengan segenap kawula Majapahit akan menerima pemerintahan seperti itu atau tidak? Ki Santun dan rombongannya mangut-mangut. Sejenak kemudian mereka saling menukar pandang. Dari raut wajah mereka membayang kecemasan dan ngeri yang berkepanjangan, serta gambaran keadaan yang tidak menentu. Kiai Santun yang tua itu membuang desahnya. Sebenarnya bagaimana keadaan Tuanku Srijaya Negara? Mendadak salah seorang dari rombongan pengungsi itu bertanya. Kenapa dengan Tuanku Jaya Negara? Gagak Bongol balas bertanya. Kami mendengar kabar yang simpang siur. Lanjut orang itu. Ada yang mengatakan Tuanku Srijaya Negara terbunuh. Beberapa prajurit berkuda
belum lama ini menyampaikan pengumuman itu. Tetapi juga ada yang mengatakan Tuanku Jayanegara berhasil meloloskan diri. Gagak Bongol tersenyum. Gagak Bongol ingin mengorek hati orang itu lebih jauh. Kira-kira manakah berita simpang siur itu yang bisa dipercaya Kisanak? Orang yang mempersoalkan Jayanegara itu diam sejenak. Tuanku Jayanegara berhasil meloloskan diri. Jawabnya, di mana-mana ada pengumuman. Kepada siapapun yang bisa menunjukkan tempat persembunyian Tuanku Jayanegara akan mendapat ganjaran. Sebaliknya, apabila berani melindungi dan menyembunyikan beliau akan mendapat hukuman yang berat. Bukankah itu pertanda Tuanku Jayanegara masih hidup? Gagak Bongol dan Lembang Laut termangu diam. Kini makin terlihat kepanikan yang dialami Rakuti. Di sebuah sisi, Rakuti menyebar pengumuman kepada para kawulo untuk tidak memberikan perlindungan kepada Jayanegara. Di sisi lain, Rakuti juga menyebar berita palsu seolah Sri Jayanegara telah terbunuh. Sebuah cara yang jitu untuk memangkas angan-angan siapapun yang memimpikan kembalinya Jayanegara. Kisanak semuanya, ucap Gagak Bongol. Berita yang benar adalah Tuanku Sri Jayanegara saat ini masih hidup dan berada dalam perlindungan pasukan Bhayangkara. Rakuti dan kaki tangannya tak akan mampu menjangkau Tuanku Sri Jayanegara. Meski mereka mampu membedah istana, mengenai sepak terjang Rakuti, apa yang ia lakukan itu seperti Kisanak lihat sendiri. Rakuti tidak mendapat dukungan dari kawulo. Bahkan apa yang dilakukan banyak menyakiti kawulo. Oleh karena itu, kita harus yakin bahwa pada saatnya nanti Rakuti akan bisa dijungkir balikan. Kekuasaan Tuanku Jayanegara akan dipulihkan. Para pengungsi menyimak pembicaraan itu dengan seksama. Mereka merasa lega karena raja yang mereka cintai ternyata masih hidup. Tidak seperti yang digembar-gemborkan oleh para prajurit yang menyebar woro-woro seolah Jayanegara sudah terbunuh. Pada saat yang demikian itulah tiba-tiba seseorang berlari. Suami muda yang istrinya hamil tua itu datang dengan nafas dipacu. "Ada apa?" bertanya Ki Santun. "Istriku sudah melahirkan," jawab pemuda itu. "Anakku laki-laki." Serentak segenap senyum merekah bagai kembang mekar di musim hujan. Para pengungsi mengucapkan syukur karena kelahiran bayi yang hampir merepotkan itu. Gagak Bongol dan Lembang Laut bergantian mengucapkan selamat, diikuti pula oleh para Bhayangkara yang lain. "Aku sangat berhutang budi kepada Kisanak para Bhayangkara," ucap lelaki muda itu. "Oleh karena itu, aku menandai anakku itu dengan nama Putut Bhayangkara. Aku berharap kelak ia akan menjadi laki-laki yang berguna bagi Majapahit." Ucapan yang agak terbata-bata itu mengetuk hati para Bhayangkara. "Dan semoga kelak ia akan menjadi bagian dari pasukan Bhayangkara ini," ucap Lembang Laut menambah. Tepuk tangan para Bhayangkara berderai. Sang waktu terus bergulir menapaki kodratnya. Matahari yang doyong ke barat tidak tercegah makin rendah. Telisan di kaki tangan Rakuti yang menyusup di antara pasukan khusus Bhayangkara itu gelisah. Sejauh itu, ia berusaha memecah teka-teki, mencoba menebak apa yang dilakukan Bekel Gajah Mada. Tetapi, jawaban yang dibutuhkannya masih belum diperoleh. Gajah Mada melepas umpan kekerian di arah timur. Telik Sandi itu berpikir keras. Tidak mungkin Gajah Mada berusaha menyembunyikan Jayanegara di arah timur. Yang sangat mungkin justru mengambil arah sebaliknya, barat. Bisa juga Gajah Mada membawa Jayanegara ke arah utara atau selatan, tetapi kemungkinan itu kecil dibanding ke arah barat. Ada siapa di barat? Gajah Mada pasti akan menitipkan keselamatan Jayanegara pada seorang di arah barat. Siapa kira-kira? Telik Sandi itu terus mengacak-acak berbagai macam kemungkinan. Makin larut Telik Sandi itu mencoba menghitung. Rasa sesalnya juga makin menjadi
ia menyesal karena merasa amat bodoh memakan umpan yang diberikan Gajah Mada. Kebodohan itu agaknya berbuntut panjang. Rakuti telah mengerahkan pasukan dalam jumlah cukup banyak ke arah yang salah. Bisa jadi Rakuti masuk perangkap lain yang diumpankan Gajah Mada. Segelisah macam apapun, Telik Sandi itu berusaha menghapus berbagai kesan yang mungkin mencuat di permukaan wajahnya. Akhirnya, senja mulai membayang. Gagak Bongol memberi saran kepada para pengungsi untuk sementara beristirahat di pedukuhan itu. Pada kenyataannya, mereka tidak mungkin melanjutkan perjalanan dengan meninggalkan salah satu dari anggota keluarga mereka yang baru saja melahirkan. Gagak Bongol dan Lembang Laut mengumpulkan teman-temannya. Telik Sandi kaki tangan Rakuti yang berada di antara mereka berdebar-debar, membayangkan perintah apa yang akan diterima dari Gajah Mada melalui Gagak Bongol dan Lembang Laut. Jika tidak ada perintah menuju Krian, mata-mata Rakuti berbicara dalam hati. Bisa aku pastikan pertemuan di Krian itu hanya umpan pepesan kosong yang tak ada isinya sama sekali. Amat pintar Gajah Mada. Gagak Bongol menebar pandangan matanya, merayapi satu persatu wajah teman-temannya. Dalam pertempuran sangat berdarah yang berkecamuk di istana, semua Bayangkara masih utuh. Jumlah yang ada hanya berkurang satu oleh kematian Panji Saprang di lorong bawah tanah yang karena perbuatannya amat mencurigakan. Dengan terpaksa, Gajah Mada membunuhnya. 4 orang Bayangkara lain, Lembu Pulung, Panjang Sumprit, Kartika Sinumping, dan Jayaboyo mendapat tugas dari bekal Gajah Mada untuk mengamankan para Sekar Kedaton, Breh Kahuripan, dan Breh Daha mengungsi bersama-sama para ratu. Jika ada seorang saja berkhianat di antara 4 orang itu, maka Sekar Kedaton benar-benar berada dalam bahaya. Sangat sulit bagi Gagak Bongol dan Lembang Laut menebak siapa pengkhianat yang berada di antara mereka itu. Singa Parepen yang suka menyendiri cenderung pendiam, sangat tidak mungkin mau berkhianat. Riung Samudra memiliki sifat yang nyaris sama, agak pendiam namun berjiwa lurus, suka menolong sesama. Sulit membayangkan Bayangkara Riung Samudra mau berkhianat menjadi kaki tangan Rakuti. Kemudian Gajah Geneng sedikit berangasan. Gagak Bongol mengenal baik sosok macam apa Gajah Geneng. Tidak mungkin Gajah Geneng mau menjadi kaki tangan Rakuti. Masih ada lagi Gajah Pradamba dan Enggon. Meskipun usianya masih muda, dia memiliki kemampuan kanuragan yang tinggi. Juga kecil kemungkinan Gajah Pradamba mau mengkhianati teman-temannya sendiri. Risang Panjer Lawang yang ringan tangan dari sepak terjangnya selama menjadi bagian dari Bayangkara sudah banyak menunjukkan bukti kesetiaan dan pengabdiannya yang luar biasa bagi negara. Masih ada lagi Pradabasu, Macan Liwung, dan Mahisa Kingkin. Juga kecil kemungkinan sosok-sosok ini mau menjadi kaki tangan petualang pemberontak yang dengan kasar mengacak-ngacak tatanan kehidupan yang berlaku di Majapahit. Amat sulit mencari mereka, tetapi jelas ada. Senja telah tiba, Gagak Bongol membuka pembicaraan. Dan malam hari adalah wilayah kekuasaan kita. Kita persiapkan permainan yang lebih mengasihkan. Kita bikin Rakuti pusing 7 keliling. Para Bayangkara memperhatikan Gagak Bongol. Gagak Bongol melanjutkan, kita akan menyusup ke istana. Ada banyak sasaran yang bisa kita kail. Jumlah Winisuka hanya 6. Kita semua tahu siapa mereka. Mereka tidak mungkin bisa melindungi diri terus-menerus. Suatu saat pasti lengah juga. Saat itulah anak panah kita harus berbicara.